Gubernur Jawa Barat yang baru saja kemarin terpilih ya, langsung membuat gebrakan. Berapa ton? Sesuai standar kerja nggak saya nanya? Tonasinya sesuai nggak? Saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Motornya mana Bekasi? Bekasi. Ya, bayarnya cuma tahun ini aja. Kenapa tuh tadi temanku bayar? Enggak, tahun ini aja. Tahun ini aja ya? Iya. Makasih, Pak. Jadi yang 4 tahun ke belakangnya lunas. Makasih Ya. banyak. Ini tentu membuat kita menjadi berpikir kembali karena kita sempat pernah ada periode yang cukup traumatis ya ketika ada seorang mantan kepala daerah waktu menjadi kepala daerah melakukan hal semacam itu. Masuk gorong-gorong, selokan ya, tapi kemudian sudah naik statusnya menjadi ini, menjadi itu, bahkan menjadi seorang penguasa besar di Republik ini, akhirnya membuat banyak orang kecewa, ya, sakit hati gitu ya. Nah, apakah sebenarnya model seperti ini adalah merupakan sesuatu yang akan menjadi trademark kepala daerah supaya mereka kemudian bisa cepat naik daun dan dikenal oleh publik, dan bagaimana juga membedakannya dengan seseorang yang sebenarnya itu genuine, merupakan bagian dari sikap politiknya, keyakinan politiknya bahwa dia harus melakukan itu sehingga tindakan-tindakannya itu akan berkelanjutan. Nah, kita akan membahasnya dengan Buya Tafta. Buya, Yes. seorang kepala daerah atau beberapa kepala daerah yang sangat atraktif, dan ini tentu dibantu oleh perkembangan sosial media ya Bu ya. Iya. Oh, karena bisa langsung posting setiap hari, mungkin satu hari juga bisa buat konten 2-3 untuk menunjukkan kepada masyarakat kerja-kerjanya gitu. Nah, Buya sendiri trauma gak sih melihat soal itu? Ya, saya menikmati gejala ini sebenarnya. Menikmati dalam pengertian, ini sebuah gejala yang di luar mainstream gitu kan. Karena kalau kepala daerah yang biasanya itu kan aristokrat ya. Iya, agak aristokrat dan terlalu sadar dengan jabatan gitu kan. Nah, iya kayak juga yang super canggih, Ya, banyak sekali dayang-dayangnya gitu ya. Jalannya teratur, Tertib, kayak dan gitu. kalau mau pergi juga ada yang Ya. mengikuti patwal, Iya, ya, dengan bunyi sirine yang sangat keras. Ya, saya menikmati gejala belakangan ini yang muncul ya, karena ya bukan puncaknya, yang paling fenomenal adalah pada diri KDM tadi itu, Kang Deddy Mulyadi ya. Walaupun dengan varian yang agak berbeda, juga saya dapati di beberapa kepala daerah yang lain, misalnya Gubernur Maluku Utara yang perempuan itu, terus juga ada beberapa kepala daerah yang saya lihat kepergok begitu saja di TikTok, kadang di media sosial yang lain dan seterusnya. Ada kecenderungan baru yang mereka melakukan mengartikulasikan kepemimpinannya dengan corak yang sama sekali berbeda di dalam imajinasi kita yang dulu ya kan, formal, terus official, bahasa protokoler dan seterusnya. Ya, puncaknya ada pada Kang Deddy tadi itu. Ya, Karena dia kayaknya menghancurkan semua itu ya. Iya, ada ucapan KDM yang masih saya ingat betul, dan ini saya penting angkat ya, kemukakan. Dia bilang sebetulnya tugas gubernur atau kepala daerah lah pada umumnya itu tidak banyak-banyak amat, dia bilang kan. Ya kan, karena semua pekerjaan kan sudah terbagi di semua instansi yang lain, yang di kepala-kepala dinasnya, bawahannya dan seterusnya. Bahkan dia bilang begitu, yang dinas-dinas juga menggunakan jasa pihak ketiga kan? Iya, pihak ketiga. Jadi bahkan dia sebut misalnya PU ya, itu kan yang mengerjakan bukan PU, kontraktor dan buruh-buruh atau karyawan di bawah segala macam. Jadi dia bilang ya tugas kepala daerah adalah memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya itu benar gitu kan, efektif ya, efisien, dan seterusnya, sehingga terhindar dari segala kebocoran yang tidak perlu atau inefisiensi kayak gitu-gitu. Nah, barangkali karena alasan itulah dia merasa harus banyak keliling kemana-mana, ya kan? Iya, meskipun luas ya. Meskipun luas gitu. Bahkan dia seperti membangun kolaborasi ya dengan kepala-kepala daerah yang ada di lingkungan
Jawa Barat, entah itu kabupaten, entah itu kota dan seterusnya, karena prakteknya kan beririsan, ya kan, segala macam kayak gitu. Buat saya yang sisi pentingnya itu dulu yang harus kita ambil, ya kan. Tentu pada diri Kang Dedinya ada juga unsur-unsur yang bersifat gimmick dan penuh sisi human interest ya. Dia bergaul begitu spontannya dengan ibu-ibu ya di pedesaan dan seterusnya, ya kan. Ini kan kecakapan yang sifatnya personal, tidak semua orang punya kecakapan yang sama kan. Tapi sebetulnya kan poinnya adalah dia membangun sebuah hubungan sosial yang tidak berjarak dengan warganya. Dia memotong batas itu. Memotong batas itu sehingga dia bisa menyerap langsung apa yang ada dalam pikiran rakyat yang ada di bawah itu. Nah buat saya ini penting gitu, karena dia akan memberikan feedback yang cukup serius ya. Terhadap kebijakan yang harus dia tempuh berdasarkan temuan langsung dia di lapangan. Jadi empirik gitu loh. Nah ini penting buat kepala daerah baik dari sisi kerja kepemimpinan maupun dari sisi politik ya. Kalau umpamanya kinerja gubernur atau kepala daerah itu nggak bagus, yang dihukumkan dia oleh rakyat. Dalam bentuk tidak dipilih langsung kalau itu umpamanya periode pertama, ya kan? Atau ya tingkat kepuasannya rendah kayak gitu. Siapa yang dihukum? Kepala daerah. Karena kepala dinas itu kan Birokrat. Bukan dia tidak dipilih secara elektoral, ya kan? Tidak. Jadi moral obligasinya itu kan antara kepala daerah dengan rakyat. Ya. Itu sebabnya ada semacam culture yang tidak begitu bagus dalam lingkungan birokrasi kita. Dan ini sudah menjadi guyonan kita sejak dulu. Kalau bisa dikerjakan minggu depan, kenapa harus hari ini? Jadi kalau bisa sulit, harus dipermudah. Iya kayak gitu-gitu. Ya kan? Dalam ya secara teknis kita menyebutnya problem efisiensi kan ada yang kayak gini-gini, ini bukan soal semata-mata penghematan. Saya ya sosial itu patologi birokrasi. Patologi birokrasi. Jadi penyakit yang sudah berurat ya dalam tubuh birokrasi kita ini. Nah orang seperti Pak Deddy Mulyadi atau siapapun yang bisa melakukan peran seperti itu, dia semacam icebreaker, memecah kebekuan cara kerja birokrasi. Dan itu meskipun dengan catatan harus orisinil ya. Harus orisinil, genuine gitu loh. Jangan, ya kan kita juga nggak bisa memberikan garansi bahwa apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi itu akan bertahan. Kita juga khawatir ya. Jangan-jangan dia juga tergoda dengan karena ini belum setahun juga. Iya belum setahun dan baru permulaan ya kan. Manusiawi juga kan orang tiba-tiba merasa narsis kayak gitu kan, atau mungkin malah letih melihat jungkir baliknya gitu ya, kayak gitu kita khawatir dia jangan terjebak pada sesuatu sifat gimmick belaka, tapi itu penting juga dilakukan, tapi substannya itu yang harus dipertahankan. Atau bahkan mungkin bisa diubah nggak polanya, meminta aja kepala dinasnya melakukan itu gitu, nanti kepala dinasnya yang disorot oleh sosial media. Iya bagusnya kayak gitu, artinya dia punya efek langsung kan terhadap kinerja bawahannya gitu kan. Dia melakukan itu kan karena justru dia sadar bahwa culture kita sedang kayak gini. Jadi dia semacam icebreaker gitu, memecah kebekuan kinerja gitu kan. Dia bahkan saya kadang-kadang nggak tega juga dia harus memarahi kan di depan publik bawahan-bawahannya segala macam kayak gitu. Tapi mungkin nih dari sudut Kang Deddy nggak ada. Ini kan urusan publik, kita nggak ada urusan personal. Karena kamu kerjanya nggak benar, saya atasan kamu. Pola kepala daerah dengan pendekatan marah-marah itu juga sudah ada sebelumnya ya. Kayak Bu Risma itu kan betapa luar biasanya dia disorot karena itu kan. Saat menjadi wali kota Semarang, Ganjar Pranowo saat jadi gubernur Jawa Tengah juga pada titik tertentu melakukan itu. Dia marah-marah ke bawahannya gitu ya, dan itu disorot menjadi spot sosial media. Kebetulan yang punya akun, punya tim sosmed gitu ya. Dan saya juga merasa Kang Deddy juga pasti punya tim sosmed tuh. Untuk meliput ya berbagai sepak terjang dan upaya yang dia lakukan. Karena kan nggak mungkin masyarakat biasa yang nyorotin terus kan dan kemudian memposting. Ya tentu dia punya lah segala macam. Itu dia
tergantung motifnya. Kalau dia sebetulnya semata-mata untuk pencitraan dirinya segala macam, untuk dikesankan bagus oleh publik segala macam, ya tentu tidak bagus ya. Tetapi kalau itu niatnya adalah sosialisasi terhadap gagasan yang dia dianggap baik, ya, cara kerja yang dianggap baik, ya tentu bagus. Jadi sosial media itu bermata dua juga gitu kan. Kalau dia bisa dimanipulasi untuk kepentingan narsisme, ya, untuk dikesankan sebagai figur yang populis, bangun etalase lah ya. Ya kayak gitu-gitu etalase, tentu dia menipu dirinya sendiri. Tetapi kalau media itu mengekspos, mensosialisasikan hal-hal penting yang dia lakukan, menurut saya sih harus. Kan bukan keburukan aja yang menular, kebaikan juga harus menular. Betul. Gitu kan. Iya. Ya, sosialisasi terhadap hal-hal baik itu adalah bagian dari cara kita menularkan kebaikan, sosialisasi gitu kan. Nah menurut saya sih itu biasa saja, bahkan harus dilakukan. Dan sepertinya kalau dari kacamata masyarakat biasa, mereka lebih memilih untuk melihat kepala daerah mereka itu kayak begitu, daripada yang nongkrongnya itu cuma di rumah dinas, di pendopo, nggak kelihatan ngapa-ngapain. Iya. Apa begitu Bu ya sebenarnya? Ini kan semuanya masih permulaan ya. Fenomena kayak Kang Deddy atau beberapa kepala daerah yang lain yang punya gaya kepemimpinan seperti yang kita diskusikan hari ini kan masih gejala permulaan. Masih kita lihat, dan tentu saja reaksi yang kita lihat di ruang publik itu kan hampir kebanyakan rakyat senang ya. Positif lah. Positif kayak gitu-gitu. Tone-nya positif. Meskipun begitu tetap harus ada orang yang selalu mengkritisi ya, jika itu dirasakan terlalu kebablasan dan seterusnya kan, agar ada mekanisme untuk tetap melakukan kontrol ya, dari orang-orang yang aware ya terhadap isu-isu publik, sehingga ya tetap terkontrol kayak gitu. Sebab gini Mas Adnan, ada lingkungan sosial kita sekarang ini, bahkan sebetulnya kalau kita runut ke belakang ya, Jokowi dia adalah produk dari situasi seperti ini ketika orang sudah sangat skeptis melihat politisi pada umumnya yang terkesan tidak peduli terhadap dan membangun jarak ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada situasi di mana rakyat lapar terhadap corak kepemimpinan yang bisa menyapa mereka, ya, yang bisa menjadi personifikasi diri mereka. Jadi ada semacam kerinduan hadirnya seorang pemimpin seperti itu. Jokowi adalah produk dari kerinduan seperti ini, ya kan? Meskipun di ujung itu soal yang lain, itu makanya belajar dari kasus inilah kita harus ya, kita tetap harus kritis ya, agar dia tetap berada di jalan yang benar, bukan hanya sekedar memburu fantasi kekuasaannya gitulah. Kalau mau kita fair, Jokowi adalah produk dari ini semua yang tiba-tiba kita sekarang merasa kena prank, ya kan? Tapi lepas dari itu semua, pada masanya kan kita punya harapan besar terhadap Pak Jokowi sebagai pemimpin yang berbeda pada umumnya dibandingkan politisi mainstream ya, politisi yang di level nasional bahkan. Yang hidup hanya di istananya saja. Ya, kayak gitu-gitu. Makanya dari sisi yang lain, jangan-jangan ke depan ini mobilitas vertikal ya, itu muncul dari kepala daerah. Karena apa? Ada sesuatu yang konkret dia perbuat. Tinggal memperbesar ininya aja kan, lewat jaringan media. Ya. Iya kayak gitu. Bayangkanlah dari seorang pemimpin di kota kecil Solo segala macam pada saat itu. Padahal saat itu kan media belum seheboh sekarang, belum sepopuler sekarang. Itu saja membentuk sebuah opini nasional ya, bahwa telah hadir seorang laki-laki yang bisa kita harapkan untuk menjadi pemimpin. Dia ke DKI lalu kemudian ke presiden. Konteksnya saat itu ada semacam psikologi sosial seperti ini. Ya, mereka merindukan hadirnya seorang pemimpin yang bisa dihayati sebagai bagian dari mereka, kayak gitu-gitu. Ya, jangan lihat
2 tahun belakangan Pak Jokowi setelah jadi presiden pada periode kedua itu. Tapi lihat konteksnya pada saat dia mengalami kenaikan kelas secara politik dari masa ke masa. Ada situasi itu. Dan situasi itu masih belum berubah. Kan perangai para politisi juga belum banyak berubah. Iya kan? Iya. Bahkan mungkin lebih serius lagi sekarang. Gitu lah. Maka kalau umpamanya kepala daerah, ya, dia bisa berbuat sesuatu yang penting di lingkungannya, sesuai dengan otoritas yang dimiliki, segala macam. Inilah kesempatan dia menjadi orang baik. Gitu. Dan orang yang bisa memberikan efek langsung ya terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Satu hal misalnya kalau jalan yang ada di bawah kekuasaan dan kewenangan saya itu rusak, ya saya harus segera cepat perbaiki gitu ya. Hal mana ini juga masih menjadi PR di berbagai tempat kan? Betul. Bu ya. Di Tangsel sekarang ini lagi heboh tentang sampah ya. Kepala dinasnya ya. Oh, karena jadi tersangka ya? Tersangka dalam kasus pengelolaan sampah, korupsi lah ya. Sampai 70 miliar berapa kayak gitu-gitu itu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kan pasti bukan pekerjaan yang dilakukan dalam waktu begitu singkat. Mesti ada waktu yang cukup panjang, gitu kan? Kayak gitu. Pertanyaannya adalah, mengapa baru ketahuan sekarang? Kita bisa bayangkan kan dampak dari ini semua terhadap sampah, gitu kan? Betul. Karena orang jadi buang sampah juga di pinggir jalan tuh ya. Kalau kita lihat di Tangsel ya. Ini kan mestinya menjadi kasus ya buat semua kepala daerah, bahwa kontrol yang dilakukan langsung oleh kepala daerah yang dipilih oleh rakyat itu penting di semua lini, ya, terutama berkaitan langsung dengan kebutuhan publik ya, yang langsung sifatnya gitu kan. Nah, orang seperti Kang Dene ini kan atau yang lainnya kalau dia melakukan peran seperti ini kan membuat orang yang ingin berbuat macam-macam di lingkungannya, dia harus berpikir berkali-kali tuh. Ya, takut juga nanti dilabrak ketahuan dan seterusnya, atau direposisi jabatannya kayak gitu. Karena kalau tidak ada punishment ya, entah itu bersifat administratif maupun yang lain, dia akan kayak gitu karena dia tidak akan dihukum oleh rakyat. Iya. Gitu. Kira-kira dalam konteks itu kan misalnya kemarin dalam kasus Jakarta ya, Pramono Anung itu mencat Direktur IT Bank DKI ya. Nah, itu kan juga satu ekspresi dari sikap kepala daerah yang terbuka, yang langsung diketahui oleh publik karena melihat misalnya persoalan pelayanan Bank DKI yang bermasalah selama beberapa minggu ya. Dan itu kemudian diketahui karena ada sesuatu. Dan karena itu akhirnya direksi atau kepala IT Bank DKI-nya dipecat. Dan itu terbuka. Sampai kasus yang sama juga kan dilakukan oleh KDM ya. Untuk kasus Bank Jabar kalau nggak salah ya. Saya tidak tahu persis tapi konon seperti itu juga. Dia melakukan pembenahan lah di dalamnya itu agar merit ya, agar semuanya itu profesional dan transparan. Dan ini Bu ya, satu hal yang perlu kita lihat lagi kan, ini seperti kayak single fighter jadinya. Padahal namanya pemerintahan daerah itu kan juga ada elemen lain seperti DPRD. Atau kalau kita mau melihatnya lebih luas, jika ini dilihat sebagai institusi negara ya, yang dimana di situ juga ada kelompok masyarakat sipil dan lain-lain atau bahkan jurnalis. Ini bagaimana supaya tidak terkesan single fighter, tapi apa yang dia lakukan kemudian terresonansi dan mendapatkan tadi ya gelombang dukungan yang besar, sehingga gelombang ini bisa menggulung tadi perilaku koruptif yang kita sebut tadi sebagai patologi birokrasi yang selama ini mengental gitu di organisasi pemerintah. Iya betul. Kebaikan itu kan nggak bisa diminta buat orang yang sedang punya kepentingan kayak gitu, ya kan? Dia harus dipaksa.
Tinggal soal mekanisme pemaksaannya kayak apa. Ada yang pemaksaan yang bersifat moral gitu kan. Kang Deddy kan seperti mempertontonkan itu kan, memberikan sebuah cara yang secara langsung memaksa secara moral agar semua lingkungannya itu bisa bekerja dengan baik, gitu kan. Nah, itulah gunanya otoritas, gitu kan. Yang kedua ya otoritas resmi digunakan dengan cara memanggil, mengevaluasi dan seterusnya, bahkan melakukan kebijakan reposisi dan seterusnya berdasarkan kapasitas ya, atau apa yang biasa kita sebut merit system itu, menempatkan orang yang benar di tempat yang benar gitu loh, ya kan. Dan otoritas itu kan ada pada kepala daerah masing-masing, ya kan. Ya tentu dia ya kebaikan itu kalau dalam situasi kayak gini harus terkesan single factor. Karena dengan cara seperti itu kita bisa mengajak yang lain, gitu loh, ya kan. Nah, ya tentu sebagai kepala daerah, ya dia juga kan tidak sendirian ya. Ada DPRD dan seterusnya lah segala macam kayak gitu. Ya, kita tahu juga kan kayak apa DPRD itu ya. Di situ ada Sering menjadi pemain di proyek-proyek gitu ya, segala macam. Dalam beberapa hal proses politik kan diputuskan melalui mekanisme politik di DPRD atau DPR RI kan segala macam. Tetapi kan yang memproposkan eksekutif gitu loh. Yang memproposkan eksekutif. Kalau eksekutif merasa apa yang dia proposi itu adalah sesuatu yang mutlak harus dia kerjakan segala macam, ya kan? Negosiasi politik di DPRD ya atau di DPR RI itu kan ada prosedurnya sendiri. Tapi ada cara lain menego ya untuk mempengaruhi keputusan politik di DPRD dan dukungan publik, gitu loh, iya kan? Jadi dua-dua ini ditempuh. Kalau umpamanya rakyat suka dengan kebijakan ini segala macam, apa alasannya DPRD menolak? Kira-kira kayak gitu loh, ya kan? Nah ini soal imajinasi kepemimpinan ya. Dan itu mungkin bisa membuat strateginya hidup dalam periode jangka panjang ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nah saya sih mudah-mudahan pola-pola seperti ini, quote and quote, bisa menjadi role model ya dari corak kepemimpinan kepala daerah untuk 5 tahun ke depan atau yang selamanya, bahwa bahkan harus lebih turun ke kepala daerah, kepala desa itu Bu ya. Iya. Karena banyak juga kepala desa yang sudah jadi aristokrat tuh. Iya, karena kan kita tahu semuanya kurang lebih sama proses politiknya kan. Ya, apalagi yang berbasis elektoral. Kita kan semua tahu polanya kayak apa segala macam kayak gitu. Nah, karena kepala daerah yang terutama berbasis elektoral itu polanya seperti ini, maka orang seperti Kang Deddy seperti anomali, iya kan? Seperti mencuat begitu. Iya, jadi seperti sesuatu yang aneh. Jadi kebaikan itu di dalam lingkungan keburukan yang sudah berkepanjangan, dia terasa aneh memang. Iya, gitu kan? Betul. Iya kan? Ini seperti suara di tengah keheningan. Ini ya. Kayak gitu-gitu. Jadi kebaikan itu menjadi terasa aneh di tengah keburukan yang sudah hampir sempurna, gitu kan? Nah, buat saya sih ambil substannya aja ya dari fenomen kayak gini, entah itu Kang Deddy, entah itu kepala-kepala daerah yang lain, saya kira sudah harus mulai dilakukan itu karena memang mereka punya cukup waktu untuk melakukannya dan mereka punya otoritas untuk itu. Selebihnya adalah yang harus mereka jawab adalah dua hal. Pertama, dia harus punya penguasaan detail terhadap isu-isu pembangunan yang ada di lingkungannya masing-masing. Karena mudah dibohongi juga kalau hanya percaya ke anak buahnya. Iya, mudah dibohongi dan kalau dia mengerti detail ya anatomi semua problem yang ada di semua sektor itu, dia tahu bagaimana cara mengontrolnya, gitu. Karena sumber-sumber penyimpangan dan seterusnya itu dia tahu sejak dia belum turun gitu kan ke lapangan, gitu. Itu satu. Yang kedua adalah taruhan leadership. Ya, taruhan leadership itu maksud saya adalah berbuat baik untuk kepala daerah itu juga tidak gampang, gitu kan. Selain juga secara objektif masalahnya memang kompleks. Lalu yang kedua dia gerbong politiknya. Iya, dia juga
dikelilingi oleh sejumlah orang yang punya vested interest kan, terutama mereka yang sudah merasa sangat membantu ya, berjasa dalam kompetisi politik kepala daerah yang terpilih itu gitu kan. Nah jadi dia seperti harus mengayuh di antara banyak batu karang gitu. Nah itu leadership. Nah, saya melihat Kang Deddy ini relatif tidak punya beban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kayak nothing tulus gitu, dia begitu yakin dengan kebaikan yang mau dia persembahkan untuk publik gitu kan, lewat kebijakan-kebijakannya dan seterusnya. Nah, waktu yang akan menguji, ya kan. Kalau umpamanya itu sebatas pencitraan akan terbukti juga gitu kan. Tapi kalau itu baik, rakyat juga akan tahu bahwa itu ada manfaatnya kayak gitu. Oke Buya. Pemirsa, memang masih terlalu dini untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan dari kepala daerah seperti KDM di Jawa Barat atau kepala daerah lain yang mengikuti model dan pola yang hampir sama dengan KDM, itu akan menjadi trademark baru ya bagi kepala daerah yang nanti mungkin akan mencuat juga sebagai calon pemimpin nasional, ataukah ini akan tergerus ya oleh kebosanan, oleh rasa hambar gitu ya yang kemudian tersaji. Karena misalnya apa yang dilakukan bukanlah merupakan sesuatu yang genuine. Tapi lagi-lagi kita harus menunggu ya untuk menguji semua itu. Hanya saja seperti yang tadi disampaikan oleh Buya Tafta, tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala daerah harus selalu berbasiskan pada kepentingan publik yang dia wakili ya. Dan kebaikan-kebaikan yang hendak dia pertontonkan sebagai cermin dari seorang yang memang menjadi leader di sebuah daerah. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.